Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Baik, anak-anakku, hari ini waktunya kita membahas materi bab 9, yaitu rukhsah. Tapi nanti materi akan disampaikan oleh Kak Mif. Ya, tolong didengarkan dengan baik. Nanti ada sesi yang namanya tanya jawab. Silakan kalian bertanya tentang rukhsah itu apa. Yang boleh diberikan rukhsah keringanan itu siapa saja. Ibadah apa saja yang boleh diberikan keringanan. Itu kalian boleh tanya semau kalian. Ya. Tapi diawali dengan apa? Angkat. Jadi tolong diperhatikan, tolong dijaga sikapnya, dan selanjutnya kami silakan dilanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman kabar hari ini? Baik. Oke, sebelum memulai pembelajaran kita seperti biasa baca doa terlebih dahulu. Mulai dari Ad-Duha, Asyam. Oke.
negatif. Oke. Sebelumnya saya ingin melihat apakah kalian sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini. Kita lakukan tes breathing terlebih dahulu. Jadi kalau saya bilang pagi, itu kalian tepuk 1 kali. Kalau bilang siang, kalian tepuk 2 kali. Kalau sore, jadi 3 kali. Kalau malam, gitu ya. Jadi ingat, perhatikan, pagi 1 kali, siang 2 kali, sore 3, malam gitu. Oke, siap? Oke, pagi, kompak pagi, siang, sore, pagi, siang, pagi, malam. Oh kan, ada ya. Oke, ulang-ulang. Siang, pagi, sore, siang, malam. Oke, sekali lagi. Sekarang fokus sini, ayo, yang fokus. Pagi, siang, sore, pagi, malam. Oke, minggu kemarin kita telah mempelajari bab 8, yaitu tentang hibah. Matematika nggak dua ada apa? Jangan orang lain. Oke, ada nama lainnya dari hibah? Musik, ya betul, bisa. Terus ada juga tabayun. Kemarin apa itu tabayun? Mencari pernah dua. Mencari kebenaran informasi. Oke. Nah sekarang pada pelajaran ini kita akan belajar tentang rukso. Rukso itu ada yang tahu nggak apa itu rukso? Tangan. Yang mau jawab angkat tangan? Ayo. Mana? Apa itu rukso? Permintaan dari Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Ya, seperti itu kemudian dari Allah. Ada yang ingin berpendapat lagi apa itu rukso? Gimana? Apa itu rukso? Menurut bahasa sendiri ya? Ya, keringanan atau pelonggaran. Jadi rukso dari segi bahasa artinya keringanan atau pelonggaran. Rukso ini berasal dari bahasa Arab ya teman-teman. Yang artinya keringanan atau pelonggaran. Nah, sedangkan secara istilah yaitu perubahan hukum dari hukum asalnya karena tertentu dengan tujuan untuk memberikan kemudahan dan keringanan. Ada yang ingin memberikan contoh apa itu contoh dari rukso? Contoh rukso. Ayo, yang bisa memberikan contoh rukso. Gimana? Contoh rukso, ada yang tahu? Oke, nggak ada lagi tahu nih contoh dari rukso. Kalian, ya pertanyaannya yang perempuan, kalian pas kemarin bulan Ramadan itu ada yang nggak puasa? Ada yang nggak puasa? Ada. Kenapa nggak puasa? Ada orang ya. Nah, sekarang saya tanya, puasa hukumnya apa? Oke. Terus kalian meninggalkan gitu kira-kira dosa apa nggak? Dapatnya tadi apa? Nah, ayo gimana? Bagaimana? Hukumnya kalian meninggalkan puasa saat bulan Ramadan kemarin sebab halangan apa hukumnya? Boleh apa enggak? Boleh. Boleh. Katanya tadi Arab. Arab. Wajib. Katanya wajib. Ayo.
keringanan atau kelonggaran. Jadi Allah itu memberikan keringanan kepada kalian cara kaum bahwa kamu tidak berpuasa karena halangan tadi. Nah itu yang namanya rukhsah atau keringanan. Nah ini ada dalil bolehnya rukhsah. La yukalifullahu nafsan illa wus'aha ma kasabat wa ma kasabat. Yang artinya Allah membebani seseorang yang sesuai dengan kemampuannya. Dia mendapat pahala dan kebaikan yang darinya dikerjakannya dan dia mendapat siksa dan kejahatan yang diberikannya. Nah jadi dari ayat Al-Quran ini kita bisa tahu bahwasanya hukumnya rukhsah itu mubah. Apa itu mubah? Boleh. Mubah artinya boleh. Jadi boleh. Rukhsah itu boleh. Jadi kita boleh meninggalkan puasa saat bulan Ramadan ketika ada sebab-sebab tertentu. Nah, ini kita bisa perhatikan. Ini ada burung yang dia itu kelaparan makan bangkai. Nah, kenapa saya ambil contoh ini? Misalkan anggap saja burung tersebut itu seseorang yang sedang tersesat di hutan. Dia nggak menemukan makanan sama sekali. Dia bertahan hidup, dia harus makan bangkai. Nah, sedangkan dalam Islam kan kita nggak boleh makan bangkai. Nah, dalam keadaan tersebut kita boleh apa nggak makan bangkai? Boleh. Kenapa boleh? Ya, karena menjaga jiwa untuk bertahan hidup. Jadi dengan keadaan darurat kita bisa menghalalkan apa yang dihalalkan seperti itu. Contoh lagi, rukhsah dalam sholat. Seperti yang kita tahu, gambar yang sebelah kanan ada orang sholat itu sambil duduk. Sekarang saya tanya, sholat sambil duduk itu boleh apa? Boleh. Kenapa kok boleh? Contoh sakit yang diperbolehkan sholat sambil duduk. Kira-kira saya habis sudah bencana terus kena flu sakit, boleh nggak sholat sambil duduk? Boleh. Sakit. Di sini ada yang pernah sholat sambil duduk nggak? Kenapa? Kenapa sholat? Katanya tak pernah. Yang di belakang itu? Katanya pas ngadu. Ya, jadi sholat sambil duduk itu diperbolehkan dengan catatan tidak bisa dibuat berdiri. Dan juga jika digunakan untuk berdiri, sakitnya itu tambah parah. Misal, alhamdulillah, saya pernah mengalami kecelakaan yang itu mengakibatkan saya itu susah berdiri. Jadi kaki saya itu saya karuan. Nah itu saya melakukan sholat sambil duduk. Kalau saya paksakan sambil berdiri, ya nggak bisa. Hanya sholat, nggak bisa ngadep. Makanya saya sambil duduk. Terus ada lagi, kalau nggak bisa duduk sambil apa? Sholat kalau duduk. Oke. Kalau masih nggak bisa lagi, simpan mata. Ya mata seperti itu. Jadi itu kan salah satu bentuk rukhsah dalam sholat. Ada lagi musafir. Kalian pernah nggak sholat jamaah? Kenapa kok sholat jamaah? Sebabnya apa? Perjalanan jauh. Dari mana? Perjalanannya dari mana? Berapa kilo? Ya, jadi semisal aku perjalanan ya dari Surabaya ke mana? Mojokerto lah. Lampung. Ada di mana? Ke Mojokerto. Ini membutuhkan waktu 2 jam, sekitar 70 km. Itu boleh nggak saya sholat jamaah? Kenapa? Ya, 81, sekitar segitu. Ini bukan ukuran paten ya, jarak paten. Ada yang berpendapat 82, 82, pokoknya sekitar 80 ke atas. Itu jarak
sholat jamaah seperti itu. Jadi nggak asal kalian jamaah, kalian dari sekolah ke rumah saya bisa tak jamaah, nggak boleh. Ada jarak minimal yang harus kita lalui untuk bisa menjamaah sholat. Nah itu namanya rukhsah, jadi keringanan. Dan apa? Ya? Buruk. Nah, selanjutnya ada rukhsah dalam puasa. Ya seperti yang kita ketahui tadi, misal kaum Jawa, kan kalian termasuk yang di sini kan, halangan kan. Nah itu boleh nggak puasa dengan catatan harus mengkodok ya sauri. Nggak boleh kalau meninggalkan puasa atau nggak nyawa. Terus ada lagi, ada 5 ya. Ada 5 yang diperbolehkan untuk tidak puasa atau Ramadan. Pertama sakit, terus musafir juga boleh nggak puasa. Kayak tadi, saat perjalanannya jauh, habis itu ya itu kalau misalkan nggak mendapatkan asupan, nggak punya energi untuk melanjutkan perjalanan, nah itu boleh nggak puasa atau mokel, boleh, ya memang boleh. Karena ditakutkan kalau dia melanjutkan perjalanannya, dia malah pingsan atau lebih parah dari itu. Atau juga yang ibu hamil atau menyusui, kalau tak juga orang tua yang renta itu boleh nggak puasa. Itu ada yang tanya kan? Tidak. Oke, lanjut. Nah ini juga ada rukhsah dalam zakat. Zakat itu tidak harus dibayar dengan uang. Ada yang pernah zakat di sini? Ada yang pernah melakukan zakat fitrah? Zakat fitrah masa nggak ada yang pernah? Zakat fitrah yang mana nih loh ya? Semuanya zakat ya? Nah itu wajib. Apakah kalian zakat itu harus dengan beras atau harus dengan gandum? Nah, zakat itu bisa dibayar dengan uang atau pada umumnya itu bisa dibayar dengan makanan pokok yang biasa kita makan sehari-hari. Sekarang gini kita apa namanya? Kamu biasanya makan apa? Makan beras. Biasanya makan apa? Beras yang bagus atau yang jelek? Bagus. Nah, misalkan kamu kan makan beras, pimpin, ya bukan beras, nasi maksudnya. Beras pimpin, merek itu. Nah, kalau misalkan kamu juga bayar zakat dengan beras merek Raja Lele, boleh apa? Boleh apa enggak? Ada yang berpendapat lain? Nah, jadi sebenarnya seperti itu. Kenapa? Soalnya zakat itu harus dibayarkan sesuai dengan apa yang kita konsumsi sehari-hari. Ya memang dia apa? Happy itu makan yang dia konsumsi itu beras pimpin ya. Pokoknya yang kualitasnya bagus, tapi dia zakatnya itu beras Raja Lele yang kualitasnya itu lebih rendah. Meskipun sama-sama berasnya, itu jangan. Kita seharusnya mengeluarkan zakat sesuai apa yang kita konsumsi sehari-hari. Kalau dia happy itu makan beras pimpin, ya sudah, dia juga zakat beras pimpin seperti itu. Jangan yang mentang-mentang dia mengeluarkan zakat yang lebih kualitasnya jelek, dia keluarkan zakat seperti ini. Gimana? Bisa juga dengan bentuk roti atau jajan. Contohnya nggak harus dengan apa? Beras. Bisa diganti dengan makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Dan juga roti yang lain dilakukan oleh pemilik zakat. Dan yang terakhir ada pertimbangan sebagai paket cuci pada saat hari raya. Kemudian rukhsah dalam haji.
dalam haji juga ada ruksunnya. Ibadah haji diperuntukkan bagi orang yang mampu. Nah, seperti yang kita ketahui, rukun Islam ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Haji itu wajib apa enggak? Enggak. Wajib bagi yang mampu. Nah, wajib bagi orang yang mampu itu termasuk rukun. Hanya diperintah bagi orang yang mampu. Soalnya kenapa? Kalau nggak mampu dia haji, yo jangan. Soalnya dia perlu mencukupi kebutuhannya sehari-hari dulu, baru kalau misalkan mampu dia baru berangkat haji. Nah itu termasuk rukun. Jadi ya kita yang belum haji itu termasuk mendapat rukun semua karena memang belum mampu seperti itu. Dan ada beberapa rukun yang lain itu bisa kalian jaga di yang ingin ditanyakan dan dibingungkan atas materi yang saya sampaikan. Oke, kalau nggak ada, kita coba. Saya akan menanyakan beberapa soal yang kepada orang. Dan misal, kan ada 5 orang yang boleh tidak berpuasa. Salah satunya yaitu orang tua renta. Orang tua renta ini misalkan tidak mampu berpuasa. Nah, dia itu apakah wajib mengkodok di hari lain? Enggak. Kenapa? Karena satu orang bayar zakat. Zakat. Iya. Zakat. Iya. Zakat kan wajib ya. Wajib dia. Iya. Beda zakat zakat aja. Ya ada yang zakatnya. Nah, jadi orang tua itu tidak wajib untuk mengkodok atau mengganti puasanya di hari lain. Tapi dia berkewajiban untuk membayar fidyah. Seperti itu. Terus pertanyaan lagi, bayar fidyah. Tapi kalau orang itu sudah tua dan miskin, gimana? Dia tidak mampu mengkodok dan dia tidak mampu bayar fidyah. Gimana solusinya? Ada yang mau berpendapat solusinya bagaimana? Nah, jadi seperti ini teman-teman. Kalau memang dia itu benar-benar gak mampu secara ekonomi dan gak punya harta yang mencukupi, itu dia bisa mengganti fidyah tersebut dengan memperbanyak berzikir kepada Allah. Tapi gak apa-apa, dia dibebaskan atas tanggungan fidyah, atas puasa yang dia tinggalkan. Gak apa-apa, Allah tidak membebaskan hambanya. Oke, tadi selesai. Oke, coba kita tes dulu tadi hasilnya. Pagi, siang, pagi, sore, pagi, malam. Oke, di sini kita main game ya teman-teman. Main game nanti, jadi ini gamenya. Nanti saya akan putarkan lagu nanti selama lagu itu berputar, ini juga ikut berputar. Jadi muter, kalian ngobrol sama teman. Nanti pas lagunya berhenti dan orang tersebut pas megang ini, dia yang maju. Ya, maju. Oke. Nanti yang maju saya kasih pertanyaan. Kalau nggak bisa nyanyi. Kalau bisa dapat hadiah. Oke, paham? Oke ya.
Bagus semua kan aturannya? Bagaimana bukannya gini lah? Oke. Oke, kita mulai ya. Kita dari sini kak. Dari mana nih? Dari sini. Oke. Oke, kita mulai 1, 2, 3. Lanjut. Nggak boleh berhenti ayo. Namanya siapa? Siap, oke. Siap menerima pertanyaan? Siap, oke. Oke, pengertian. Apa itu Cok? Saya kasih waktu 1 menit, bisa nyanyi, oke? Dalam ringanan dan kelautan. Ya, betul apa enggak? Teman. Tepuk tangan dulu untuk oh, ini enggak dulu. Sumpah. Oke, bisa duduk. Lanjut apa enggak? Mana tongkatnya? Oke, dimulai dari siapa ya? Kita dari siapa? 1, 2. You know me till you
Ayo. Namanya siapa? Jafran. Oke, Jafran. Kamu pernah sholat? Pernah. Sholat itu ada sebutkan ruso dalam sholat. Namanya? Ruso, macam-macam ruso dalam sholat. Kita orang itu berpergian lebih dari 81 km, sholatnya bukan sama. Sama. Terus tadi? Ada lagi contoh. Orang yang sakit Nah, atau habis kecelakaan yang tidak bisa bergerak, soalnya boleh duduk atau tidur. oke, betul apa kata teman-teman? Tenang. Oke, sekarang Ata ya, garut berurutan, boleh saya lempar satu. Oke. Jadi, aku milih ngaret dulu ya. Lihat siapa yang megang. Nah, harus bergetar, sobatnya bergetar. Lanjut. Namanya siapa? Fauzan. Oke, Fauzan. Siapa pertanyaan? Nah, sebutkan 5 orang yang boleh meninggalkan puasa. Orang yang sedang baik. Sain. Kita di Jawa nih, Bro. Jalan jauh atau musafir. Nah, kurang 2 lagi. Ini salah satu. Satu lagi. Oke, lansia. Betul apa enggak, teman-teman? Betul. Tenang. Lanjut enggak? Lanjut terus. Enggak. Sekali lagi dapat bonus 1 ya. Double. Oke. 1, 2, mana tomatnya?
Hukumnya rukso. Hukumnya rukso, Pak. Hukumnya apa? Benar apa enggak sunnah? Hukumnya rukso sunnah apa? Iya apa enggak? Berputar apa enggak? Wajib. Wajib. Benar apa enggak? Ya, betul. Saya. Ngomong boleh? Hukumnya rukso. Nyanyi tapi double ya. Bukan. Om satu. Bukan. Siapa? Nyanyi. Belumnya. Kamu nyanyi lagi. Bisa nyanyi. Kamu pakai apa? Biasa pakai apa? Pokoknya pakai apa? Ya, coba ya. Tepuk tangan. Hukumnya rukso boleh. Semuanya kan. Oke, Kasih. dan teman-teman. Oke. Jadi pembahasan kali ini saya kira cukup tentang rukso. Minggu depan kita bahas tentang Andalusia. SKI. Andalusia. SKI itu. Kiki. Ini bab terakhir. Oke, semoga apa yang telah kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat dan barokah untuk kita. Mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.